kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Minggu lalu, kita sudah membahas mengenai definisi turunan, dan kita sudah menurunkan suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teorema dan sifat untuk mencari turunan suatu fungsi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan definisinya, ketika sudah mempelajari teorema dan sifat, kita tinggal menggunakan teorema dan sifat tersebut untuk mencari turunan suatu fungsi trigonometri. Teorema turunan trigonometri yang pertama, kalian ketika menggunakan definisi, kalian sudah menurunkan bahwa fx sama dengan sin x itu turunannya adalah cos x, itu kan ya. Nah, ini akan menjadi teoremanya bahwa ketika kita punya fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x itu adalah cos x ya. Jadi turunannya adalah cos x. Yang kedua, ketika kita punya fungsi fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu adalah min sin x. Itu teorema, dua teorema dasar yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita punya sifat-sifat turunan trigonometri. Sifat-sifat ini sama aja sebenarnya dengan sifat-sifat turunan aljabar yang sudah kalian pelajari ketika kelas 11. Nah, sifat yang pertama adalah ketika kalian mempunyai fx sama dengan c kali ux, ux-nya ini itu adalah fungsi u ya. Ini ux itu adalah fungsi dalam x juga. Sedangkan C-nya itu adalah bilangan atau ya bisa kita sebut suatu angka atau suatu bilangan gitu kan ya, yang dikalikan dengan suatu fungsi. Sedangkan f aksen x, kalau kita mencari f aksen x berarti tinggal C, si bilangannya itu tersendiri itu kan ya, dikali turunan dari u, berarti u aksen x. Contohnya, kalau kita punya 2 cos x, maka turunannya berapa? 2 ini yang kita sebut dengan C. Cos x inilah yang kita sebut dengan ux. Maka, ketika kita ingin mencari turunannya, f aksen x-nya, itu kan tadi rumusnya adalah C atau bilangan konstantanya gitu kan ya, dikali u aksen x. Maka kita harus cari dulu u aksennya itu berapa. Kita cari u aksennya. Kalau kita punya ux sama dengan cos x, maka u aksen x sama dengan, ingat teorema yang tadi, kalau fungsinya cos x berarti turunannya adalah min sin x. Sehingga turunan fx atau f aksen x-nya sama dengan c. C-nya berapa? 2. 2 dikali u aksen x-nya berapa? Min sin x. Maka turunannya jadi min 2 dikali sin x. Itu sifat turunan trigonometri yang pertama. Sudah contohnya juga. Turunan yang teorema yang kedua. Oke. Kalau saya punya fungsi fx sama dengan ux ditambah vx, maka turunannya adalah, atau f aksennya adalah u aksen x ditambah vx. Jadi masing-masing fungsi yang di dalamnya itu diturunkan jika dia dihubungkan dengan tanda tambah, atau bisa jika dia dihubungkan dengan tanda kurang. Tinggal tandanya aja yang berbeda. Ini kan ya. Kalau tambah di sini turunannya juga ditambah, kalau kurang turunannya juga dikurang. Ini ya. Kalau kurang turunannya juga dikurang. Hanya bedanya itu saja. Jadi masing-masing kalian turunkan nanti tergantung fungsinya apa, ditambah atau dikurang. Contohnya, ketika saya punya fungsi sin x ditambah cos x, maka f aksen x-nya itu berapa? Maka f aksen x-nya itu berapa? Tinggal kita misalkan sin x-nya itu adalah ux, cos x-nya itu adalah vx. Kita cari satu-satu ya. Kalau ux sama dengan sin x,
Berarti U aksen X-nya sama dengan turunan sin apa? Oh iya, turunan sin cos X. Selanjutnya, kalau Vx sama dengan cos X, maka V aksen X-nya sama dengan min sin X. Tinggal kita cari F aksen X sama dengan apa? U aksen X. U aksennya apa? Cos X. Berarti cos X ditambah, kenapa ditambah? Kan dia fungsinya ditambah V aksen X atau turunan dari fungsi V. V nya cos X, turunnya sin X, berarti min sin X. Maka sama dengan cos X plus kali min, berarti cos X dikurang sin X. Jadi inilah turunannya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika saya punya Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka F aksen X-nya itu sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah U aksen dikali V aksen. Itu ya. Berarti di sini X-nya itu kalau kita mengerjakan contohnya, misalkan saya punya fungsi Fx sama dengan X kali sin X, berarti X-nya itu adalah sebagai fungsi Ux, sin X-nya itu sebagai fungsi dari Vx. Kita cari masing-masing ya. Kalau Ux sama dengan X, berarti U aksen atau turunan dari U itu sama dengan 1. Tentu kalian masih ingat ya, turunan aljabar. Ingat-ingat lagi kalau lupa. Kemudian V aksen X sama dengan sin X, maka Vx nya sama dengan sin X, maka V aksen X nya itu sama dengan turunan sin cos X. Tinggal substitusi ke rumus. Maka F aksen X sama dengan apa rumusnya? U aksen V. Ini kan ya, U aksen V. Lihat yang U aksen yang mana? Oh, yang ini U aksen V. U aksen V ini berapa? 1. Berarti tinggal ganti 1 dikali, ini kan ya. Lihat lagi rumusnya, dikali apa? Dikali Vx. Vx mana Vx? Oh, ini dia Vx. Berarti 1 dikali sin X. Kemudian apa lagi? Ditambah, ya kan? Ditambah. Berarti tandanya juga ditambah. Terus apa lagi? Ux. Ux mana? Oh, ini dia Ux. Ux-nya sama dengan X. Berarti tambah X dikali apa? V aksen X. Iya. Ini V aksen X. V aksen X-nya mana? Oh, ini V aksen X-nya sama dengan cos X. Berarti X dikali cos X dikali cos X, maka jadilah 1 kali sin X ditambah X kali cos X kali cos X. Inilah turunannya. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat, jika kita punya fungsi Fx sama dengan Ux dibagi Vx, maka turunannya atau F aksennya itu adalah U aksen V atau turunan dari fungsi U yang ini dikali Vx atau dikali dengan fungsi V-nya dikurang V aksen X turunan dari V dikali Ux fungsi U dibagi V kuadrat X atau bisa kita sebut fungsi V dikuadratkan. Oke, contohnya jika saya punya Fx sama dengan sin X per cos X, maka F aksen X-nya berapa? Sama seperti tadi, maka sin X ini kita misalkan sebagai Ux, cos X-nya ini kita misalkan sebagai Vx.
Cari masing-masing. UX itu adalah sin X. Maka U aksennya turunan dari fungsi U adalah cos X. Vx itu adalah cos X. Maka turunan dari fungsi Vx atau V aksen X sama dengan min sin X. Coba kita kerjakan. Maka F aksen X sama dengan, lihat rumusnya, U aksen X. U aksen X yang mana? U aksen X. Rumusnya apa? U aksen X. Ini U aksen X ya. Berarti U aksen X itu yang mana? U aksen X. Ini dia U aksen X, yaitu cos X. Tinggal kita ganti, berarti cos X dikali Vx. Ya kan? Vx nih, Vx nya mana? Vx nya ini, Vx nya itu cos X. Berarti cos X kali cos X dikurang, tandanya kurang kan ya, V aksen X. V aksen X nih, V aksen X ininya mana? V aksen X ini ya, V aksen X yaitu min sin X. Berarti min lagi min sin X dikali UX, dikali UX. UX mana UX? Oh ini UX, yaitu sin X. Berarti dikali sin X, semuanya kita bagi dengan V kuadrat X. Nih, V kuadrat X. V nya mana? V nya ini, V nya ini, V nya ini, V nya. Berarti dibagi cos, V nya kan cos X ya, kemudian dikuadratkan, cos kuadrat X itu sama dengan cos X kali cos X, cos kuadrat X min ini ya, min sin X kali sin X, min sin kuadrat kali lagi min, jadi plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Kalian ingat, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah 1. Nah, ini sama dengan apa? 1 per cos secant kuadrat X gitu. Nah, ini adalah contoh sifat yang keempat, yaitu pembagian. Materi untuk hari ini cukup, nanti dilanjutkan lagi minggu depan, kita sedikit-sedikit saja. Silakan kalian pelajari, silakan kalian pahami dan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Bye bye.